Hai Sobat Syariah, hari ini Soltalk Podcast hadir di Festival 1000 Berkah untuk menjawab mengenai ikhtiar merencanakan masa depan keluarga. Yuk, jangan lupa nonton ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Tias dan rekan saya Putris. Kami perwakilan dari Prudential Syariah. Kita ini mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya untuk berikhtiar menjaga masa depan gitu. Karena kan masa depan tuh kadang-kadang gak ada yang tahu ya. Betul. Bapak Ibu semua, teman-teman. Nah, gimana caranya kita back kembali ya ke ajaran agama kita, bagaimana caranya kita untuk berikhtiar seperti itu. Oke, ya. Aku langsung mulai ngobrol-ngobrol dengan Mbak Putri. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja nih ya Mbak Tias Yes, ya. betul. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mbak Putri ini adalah dari tim training Prudential Syariah yang akan berbagi informasi untuk teman-teman semuanya mengenai bagaimana caranya sih kita untuk berikhtiar, bagaimana caranya untuk masa depan kita ini biar lebih tertata, lebih nyaman, dan mungkin kita juga bisa mempunyai solusi yang baik seperti itu ya. Karena kalau dilihat dari di sini ya generasinya generasi Z semua nih. Benar sekali ya. Jadi kita ngobrolnya bisa santuy nih Mbak Putris ya. Oke, nah Mbak Putris dan teman-teman semuanya, ini mungkin kita sering ya yang namanya kadang-kadang, aduh, perlu nggak sih kita itu yang namanya udahlah berserah diri aja gitu ya teman-teman. Mungkin pernah di benak kita seperti itu. Istilahnya qadarullah aja deh dengan apa yang akan terjadi. Qadarullah aja dengan misalkan mau sekolahnya kayak gimana, mau dalam hal pekerjaan, dalam misalkan hal keluarga dan sebagainya. Nah, menurut pandangan itu kalau aku nanya nih ke Mbak Putris, gimana menurut Mbak Putris? Boleh nggak sih kita itu hanya istilahnya berserah diri aja atau qadarullah aja dengan apa yang sudah digariskan gitu Mbak? Oke, ini kalau menurut pandangan saya ya Mbak Tias, Bapak Ibu, teman-teman semua nih. Itu ada bolehnya, ada enggaknya. Ada dua nih. Kenapa ada bolehnya, ada enggaknya? Kalau jawaban yang pertama boleh nggak kita ya udah kalau kata orang bekas Swiss ya, kumaha wae itu namanya pasrah. Kalau saya gitu ya, kita boleh pasrah gitu, tapi itu harus ada ikhtiarnya dulu. Kadang-kadang gitu ya, kita saya gitu ya atau siapapun gitu kadang-kadang bersembunyi di balik kata-kata ya qadarullah. Nah, nggak apa-apa, memang seperti itu teman-teman gitu ya. Memang semua sudah digariskan sama Allah. Tapi pastinya kita akan melakukan satu ikhtiar dulu ya dan dia teman-teman semua sebelum akhirnya kita memasrahkan atas takdir yang Allah berikan sama kita gitu Kakak Tias. Kalau saya ya. Oke, baik. Dan hal ini pun artinya nggak ada yang salah, nggak ada yang betul sebenarnya, tapi tergantung dari persepsi kita tadi Mbak Putri ya. Tapi artinya ketika kita berikhtiar ya nggak diem diri aja gitu ya. Diem aja. Pasti ada usaha yang akan kita lakukan. Oke, Mbak Putris, ini kan related dengan surat An-Nisa ayat 9 gimana bahwa sebagai contoh kita ini tidak boleh membiarkan anak yatim atau misalkan keluarga yang kita tinggalkan itu dalam keadaan lemah, artinya lemah secara ekonomi. One day kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, setiap manusia itu kan pasti berpulang ya Mbak Putris ya. Benar Kakak Tias, seperti yang ada di dalam garis tangan kita nih sudah takdirnya. Masya Allah. Jadi sudah ada takdirnya. Betul. Dan ketika itu sudah digariskan kan kita tidak bisa membendung ya Mbak Putris ya. Artinya ya sudah, kita harus mengikuti apa yang sudah digariskan. Tapi untuk itu semua kan kita harus punya sesuatu yang sebelum itu terjadi kita harus memastikan bahwa keluarga yang kita tinggalkan nanti, orang-orang yang kita sayangi itu harus sesuai dengan keadaan kita sekarang. Jangan sampai contoh misalkan seorang kepala keluarga meninggalkan ya keluarganya yang memang sudah digariskan, dipanggil sama Rasulullah gitu ya. Akhirnya keluarga ditinggalkannya bingung juga nih secara ekonomi, dia bingung harus gimana. Karena selama ini pencari nafkahnya dari kepala keluarga aja, biaya sekolahnya, kemudian dari untuk biaya kesehariannya, akhirnya kan gaya hidupnya jadi turun ya. Kalau menurut pandangan Mbak Putris, hal seperti itu gimana nih Mbak? Nah, saya suka banget nih An-Nisa ayat 9 tersebut. Jadi ini kadang-kadang
relate banget nih teman-teman sama keadaan di masyarakat sekitar kita gitu. Bahwa sedih banget kadang-kadang ketika ada salah satu pencari nafkah satu-satunya meninggal dunia itu nggak bisa meninggalkan apapun. Nah, padahal dalam agama kita sudah diatur sebenarnya di dalam firman Allah tuh udah dikatakan bahwa gitu ya, sebaiknya kita tuh tidak meninggalkan yang ditinggalkan itu dalam keadaan lemah. Setuju Kak Tias? Kadang-kadang lemah iman nih gitu. Padahal lemah itu bisa macam-macam ya Kak Tias ya. Teman-teman semua bisa lemah iman, bisa juga lemah eh, karena faktor ekonomi. Bisa jadi gara-gara faktor ekonominya itu nggak bagus, imannya jadi turun gitu. Karena kita nggak kepengen nih, wah jadi kadang-kadang ada tuh bagian, wah yang lepas hijab gara-gara wah kerjanya memang tidak Harus buka, benar. Gitu. Jadi banyak faktor. Oke, dan itu adalah hal yang patut kita menjadi highlight juga ya Mbak Putri, bahwa kalaupun terjadi sesuatu dengan apa-apa keluarga kita atau orang yang kita sayangi, pastikan kita itu meninggalkan sesuatu dalam bentuk keadaan baik-baik saja juga, Ya, gitu minimal ya. sama lah kakak dia nggak terlalu jomplang gitu. Kadang ada ya Mbak Putri ya, mungkin banyak juga teman-teman melihat di sosial media gitu ya, ketika seorang kepala keluarga atau pencari nafkah yang meninggal dunia kan gairnya drop. Yang awalnya kuliah aja, akhirnya jadi dia sambil bekerja untuk menutupi hal tersebut. Yang awalnya sering mainnya ini Sabtu Minggu ke mall nih Mbak Putri, akhirnya nggak juga ke mall karena kan dari ekonominya sudah berubah. Nah, untuk hal itu kira-kira kita bisa mensiasati nggak sih Mbak Putri? Oh ada sebenarnya salah satunya sebenarnya kalau dalam ilmu perencanaan keuangan nih Tias gitu ya, salah satu hal yang paling dasar gitu yang wajib kita punya di dalam keluarga itu adalah proteksi. Nah, sebenarnya proteksi keuangan itu penting nih. Salah satunya kalau ternyata si pencari nafkahnya meninggal dunia duluan. Berarti gimana caranya supaya keluarga yang ditinggalkan ini teman-teman itu punya gaya hidup yang sama. Oh oke ya, jadi benar-benar itu juga bisa untuk melanjutkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Gitu ya. Mungkin Mbak Putri boleh menjabarkan dengan gaya Gen Z kali ya, biar teman-teman ini langsung paham, oh ini loh artinya proteksi itu. Mungkin saya belum mau ngomongin proteksi Mbak Tias. Ini Gen Z gitu pasti tahu nih ketika pertama kali yang dilakukan itu adalah pastiin teman-teman punya income. Dah ya di basic perencanaan keuangan yang pertama adalah teman-teman harus punya income dulu. Ketika punya income, teman-teman itu kan biasanya ngapain sih teman-teman? Berinvestasi. Nah, sebenarnya layer setelah teman-teman punya uang atau punya income, teman-teman harus bisa memastikan supaya income-nya itu tetap terjaga, tetap terproteksi. Dengan cara apa? Kita punya nih gitu ya program proteksi. Jadi intinya kalau terjadi risiko gitu ya, terjadi katakanlah si pencari nafkahnya meninggal dunia atau katakanlah si pencari nafkahnya sakit gitu ya, jadi itu risiko-risiko itu bisa dibantu oleh satu organisasi atau satu badan nih Kak Bias. Oke, jadi proteksi gampangnya. Jadi sebenarnya baru setelah itu kita melakukan investasi teman-teman. Jadi kalau Gen Z jadi balik nih gitu, kita ngingetin lagi. Jadi setelah teman-teman punya pendapatan, pastikan pendapatannya itu terproteksi, baru teman-teman bisa lakukan step yang selanjutnya, mau nabung, mau berinvestasi gitu ya. Aku mau nanya lagi nih Mbak Putri ya, mungkin teman-teman juga penasaran. Kadang-kadang proteksi atau asuransi itu kan nggak hanya cover untuk kehidupan. Ya. Mungkin ada yang bicara teman-teman mungkin kayak bener nggak sih asuransi itu biayain rumah sakit? Betul. Atau bener nggak sih asuransi itu biayain untuk pendidikan? Nah itu tuh gimana Mbak Putri? Apakah itu dalam konsep yang sama atau jenis beda atau gimana? Mungkin biar teman-teman di sini lebih firm gitu. Oke, jadi sebenarnya asuransi gitu ya atau lembaga keuangan yang fungsinya untuk memproteksi kalau ternyata
di luaran sana teman-teman ada risiko, itu macam-macam yang diproteksi, Mbak Tias. Bener banget, ada yang namanya proteksi kesehatan. Teman-teman pasti tahu ya yang namanya BPJS. Siapa sih yang nggak tahu BPJS? Nah sama, BPJS tuh modelannya adalah proteksi kesehatan. Nah selanjutnya adalah proteksi kalau ternyata si pencari nafkahnya itu meninggal dunia. Oke, nah kalau meninggal dunia yang diproteksi apa sih Kakak Tias? Yang diproteksi itu adalah penghasilan si pencari nafkah yang hilang, yang nggak keluar lagi. Supaya apa? Supaya nanti ada gantinya, uang penggantinya itu buat apa? Buat kehidupan yang bisa dipakai untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan banyak kasus juga ya Mbak Putri ya, ketika seseorang meninggal itu bukan meninggalkan harta, tapi meninggalkan hutang. Dan itu banyak terjadi mungkin di lingkungan kita, ya circle kita, atau mungkin kita bahkan sering ya melihat di sosial media. Alangkah sedihnya gitu ya Mbak Putri ya, kita sudah kehilangan orang kita sayang, pencari nafkahnya juga, tetapi kita masih dibebankan nih dengan hutang yang kalau dalam Islam itu kan hutang dibawa sampai sampai mati gitu ya, sampai dalam bahasa itu pun dihitung. Kasihan banget nih orang yang kita sayangi sudah nggak ada tapi harus menanggung hutang. Mau nggak mau, kode yang kita tinggalkan ini kan harus membayar. Ada caranya ya supaya hutangnya itu bisa terbayar. Betul. Gitu. Nah kalau pandangan Mbak Bucis gimana tuh? Nah saya setuju banget karena kita semua sama-sama tahu ya dalam Islam itu adalah satu hal yang bisa menyebabkan mayit itu nggak bisa masuk surga itu gara-gara ada hutang ya teman-teman. Sedangkan bisa jadi ternyata keluarga yang ditinggalin itu tuh nggak sanggup, uangnya nggak cukup. Nah gimana caranya? Jadi sebenarnya bisa nih lewat proteksi income. Salah satunya fungsinya buat apa? Tadi gitu ya, bayar utang dulu, nanti sisanya baru tuh buat biaya hidup. Oke, jadi kalau kita berbicara proteksi, pasti seseorang itu masih kayak alah asuransi gitu ya. Kadang mungkin ada yang punya stigma seperti itu. Asuransi itu kan begini, asuransi itu kan begitu, begini begitu. Nah itu kan banyak stigma dari masyarakat yang mungkin kita belum tahu nih sebenarnya asuransi yang seperti apa yang kita butuhkan, apalagi kita umat muslim ya Mbak Putri ya, sangat berhati-hati untuk mengelola dari segi income atau keuangan kita. Gimana Mbak? Nah mungkin ada yang bilang asuransi syariah dengan yang biasa sama aja. Nah saya mau kasih tahu nih teman-teman, asuransi syariah namanya aja syariah, berarti ada bedanya. Yang beda ya gimana? Bedanya itu di akad. Akad itu apa? Niat awalnya teman-teman. Jadi niat awalnya itu berbeda. Kalau asuransi syariah, niat atau akad awalnya adalah tolong menolong, tabarruk gitu. Jadi memang tujuannya orang-orang yang masuk menjadi anggota di dalam asuransi tersebut berkontribusi nih. Nah, niatnya salah satunya adalah buat ngebantu nih. Kalau ternyata ada salah satu dari anggota itu terkena risiko meninggal dunia, katakanlah dia harus masuk dirawat inap di rumah sakit, bisa dibayar tuh teman-teman dari uang tolong menolong tersebut. Indah banget loh Kakak Tias. Wow, jadi kalau bahasa sederhananya mungkin kayak kolekan gitu ya, kayak gotong royong. Oke. Itu yang menjadi pembeda ya, adanya dengan unsur syariah gitu. Nah, apalagi kita kan kepengen semuanya itu apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan uangnya itu kan pasti juga kepengen pengelolaannya pun juga syariah. Nah, artinya di sini tuh kami Prudential Syariah hadir untuk memberikan solusi ya mengenai keuangan dari segi masyarakat Indonesia, baik itu untuk dari kehidupan di Mbak Putri ya, baik itu untuk pendidikan, penyakit kritis, kesehatan dan sebagainya. Asuransi itu menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita. Betul, ikhtiar. Jadi saya nggak pasrah. Udahlah saya mah sakit udah gini aja. Enggak, yang penting saya udah melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Tadi ikhtiar dengan mengajukan ya untuk memiliki asuransi. Nah, baik lagi kebutuhan kita itu ada di mana? Betul. Gitu, ya. Bisa disesuaikan kok, Mbak. Bisa disesuaikan. Oke. Kira-kira Gen Z gitu. Proteksi yang seperti apa gitu ya, produk proteksi yang seperti apa yang cocok. Nah, saya mau macam-macam
gitu ya sebenarnya yang bisa cocok, tapi mungkin saya ngelihat dari rata-rata Gen Z. Gen Z baru punya penghasilan, baru bekerja, berarti kan penghasilannya katakanlah baru masih di basic lah seperti itu ya. Nah sebaiknya gitu ya minimal punya proteksi yang fokusnya untuk jangka pendek dulu deh, karena kalau jangka panjang takutnya nanti ngerasa aduh uang saya nggak cukup nih. Nah berarti kita cari proteksi yang pendek, coveragenya boleh agak panjang dikit, dan kira-kira kalau tidak terjadi risiko selama periode proteksi itu uangnya balik. Gitu. Jadi ini namanya proteksi uang kembali Mbak Tias. Oke. Gitu. Kayaknya di Prudential Syariah ada sih kayak kita gitu. punya Mbak Tias. Apa sih Mbak Butis mungkin boleh spill produknya itu seperti apa, dan kira-kira kenapa sih Gen Z itu wajib memiliki proteksi tersebut ya Mbak? Nah, sesuai dengan Gen Z saya kasih namanya adalah Prucin. Nah, bukan Prucin ya, tapi Prucita gitu ya. gitu ya. Nah, jadi ini bagus banget untuk generasi Z yang memang masih memulai karir. Jadi pembayaran kontribusinya nggak lama-lama Mbak Tias. Pembayaran kontribusinya bisa dicicil selama 10 tahun. Tapi bayarnya 10 tahun tapi kita di cover 20 tahun Mbak Tias. Kalau tidak terjadi risiko apa-apa selama 20 tahun, nanti di tahun ke-20 uangnya dibalikin. Oke. Uang dibalikin itu uang yang kita selama ini bayarkan ke Prudential Syariah. Benar. Oke. Jadi Kontribusi kita tuh dibalikin Mbak Tias. Jadi ini sebenarnya seperti kontribusi uang balik lah. bisa Nggak ada ruginya dibilang loh. gratis ya. Nggak ada ruginya loh. Oke. Jadi Gitu. aku coba summary ya. Jadi kita bayar bisa dicicil selama 10 tahun. Betul. Kita dilindungi dengan Prudential Syariah selama 20 tahun. Kalau kita sehat, uang yang kita setorkan dibalikin semuanya ya. Dibalikin Mbak Tias. Oke, dibalikin Gitu. semuanya. Itu kalau kita bicara sehat. Kalau ada yang benar, jadi kalau ada yang bilang asuransi rugi, tidak berlaku untuk produk ini. Wow, ini keren banget ya. Oke, itu kalau untuk berbicara kita masih sehat. Tapi kalau berbicara terjadi resiko nih Mbak Putris, apa sih yang dibayarkan dan itu dibayarkan ke siapa? Oke, kalau terjadi risiko katakanlah saya kan pencari nafkah utama misalkan gitu, saya baru kerja, lagi semangatnya kerja, orang tua tuh ngarep banget sama uang atau gaji saya gitu, karena misalkan adik-adik saya masih saya biayain gitu ya, yang bergantung sama penghasilan saya. Nah, ketika katakanlah saya meninggal dunia, saya udah hitung-hitung nih, kira-kira berapa sih uang yang bisa membantu keluarga saya supaya hidupnya nggak susah-susah amat gitu. Nanti uang tersebut sesuai dengan akad yang sudah disepakati antara saya dengan Prudential Syariah itu akan dikeluarkan oleh perusahaan dan diberikan ke keluarga. Seperti itu. Keluarga, berarti ini keluarga inti, keluarga dekat, nenek kakek itu bisa nggak sih Mbak? Oh, intinya yang ada hubungan ketergantungan income sama saya. Oh oke, Gitu. berarti yang diutamakan bisa jadi keluarga inti Betul. ya, yang ada di kartu Ya, keluarga. betul. Oh, oke. Gitu. Oke, itu adalah keunggulan dari Prudential. Nah, tapi berbicara tadi Mbak mengenai resiko. Resiko itu kan macam-macam ya. Ada risiko katakanlah meninggal dunia, yang meninggal dunia murni, atau ada yang kecelakaan. Nah, di Prudential ini juga cover nggak sih kalau misalkan terjadi kecelakaan? Bagusnya lagi di Prucinta ini teman-teman, kalau meninggal dunianya karena kecelakaan di double. Apalagi kalau meninggal dunia karena kecelakaannya during Ramadan sampai 2 minggu setelah libur Lebaran. Itu yang tadi misalkan akad saya dengan perusahaan itu adalah 100 juta misalkan ya, saya dobelin gitu ya, sama perusahaan dobelin jadi keluarnya 400 juta. Oh oke, 400 juta ini during Ramadan ini berarti ya? During Ramadan sampai dengan 2 minggu setelah libur Lebaran. Oh, Gitu. Jadi 400% lah. Oke. Karena keren banget ya, kenapa bisa 400%? Karena kan orang Indonesia itu sangat habit banget ya
sudah terbiasa dengan yang namanya mudik, betul kan? Mudik lebaran, atau mungkin ya nggak mudik, mobilitas di kotanya itu kan pasti tinggi Mbak Putri ya, kesana keluarga segala macam, dan itu kan bisa jadi resiko ya untuk terjadi sesuatu di lapangan itu tinggi. Betul. Makanya ada coverage untuk hal itu ya. Ada tambahan nih. Wow, menarik banget ya. Itu salah satu mungkin yang bisa dimiliki oleh Gen Z. Dan spill-spillnya juga nih Mbak Putri, untuk biaya atau kontribusi yang kita bayarkan pun juga sangat ekonomis banget ya. Sangat ekonomis. Per bulannya berapa Mbak Tias? Nah, kita mulai startnya 300.000 per bayangin. bulan. Dan ini bisa dicicil selama 10 tahun gitu ya. Kita dilindungi dengan Prudential Syariah 20 tahun, kita sehat walafiat, uang kita dibalikin semuanya. Ini keren pakai Bang. 300.000 kalau saya bagi per bulan gitu ya, berarti berapa tuh? Cuma 10 ribuan lah per hari loh. Jadi kayak kita mungkin Jadi dengan 10.000 menyisihkan 10.000 per hari, teman-teman bisa dapat proteksi untuk keluarga, itu gede banget Kak Tias. wow, ya keren banget ya. Mungkin teman-teman boleh tepuk tangan di sini ya, biar ada hiruk pikuk suara yang Iya. keren gitu ya. Artinya di sini Prudential Syariah itu memberikan solusi yang sangat luar biasa ya, Prucinta itu tadi. Nah teman-teman mungkin kalau ingin bertanya lebih lanjut, atau mungkin teman-teman masih ragu, ini syariahnya di value atau sisi yang seperti apa, teman-teman boleh bertanya kepada mitra bisnis kita. Ya, mitra bisnis kita ini adalah dari mitra bisnis yang profesional untuk membantu teman-teman merencanakan kebutuhan keuangan masa depan, gitu ya. Betul. Minimal, aduh Mbak Tia saya belum punya penghasilan. Teman-teman bisa merefer ke orang tua, ke kakak, ke saudara. Karena sebenarnya proteksi ini bagus banget nih untuk membantu keluarga kita. Gitu. Oke ya, oke, hari ini cukup luar biasa Mbak Putris ya, dan juga teman-teman pun juga antusias dengan apa yang kita sampaikan ya mengenai proteksi itu seperti apa. Jadi baik lagi teman-teman ya, kita itu sebagai umat muslim bukan hanya kita berserah diri dengan apa yang sudah digariskan, tapi baik lagi kita harus berikhtiar, dan berikhtiar baik lagi ya Mbak Putris ya. Salah satunya dengan mempunyai proteksi, mempunyai sesuatu yang akan kita tinggalkan nanti, dan solusi terbaiknya adalah dengan adanya produk-produk dari Prudential Syariah gitu ya Mbak Putris ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan teman-teman bisa mengunjungi beberapa booth kami, ada Berkah Bertumbuh. Teman-teman juga bisa bertanya ya mengenai produk kita, atau mungkin jika teman-teman ingin berkarir bersama. Berkarir bersama nih. Betul benar. ya. Bisa juga mengunjungi booth, karena bisa juga teman-teman mempunyai proteksi tapi sekaligus menjadi mitra bisnis dari kita, itu juga boleh. Atau teman-teman di situ mau cek-cek untuk kesehatan ya, kita juga sudah ada bekerja sama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, dan teman-teman boleh cek untuk kesehatannya. Dan ada main-main seru tuh, kayaknya main bowling atau main golf. Bowling lagi ya, main golf di sana. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mungkin kita ada foto bersama ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you untuk Sobat Syariah semuanya, dan jangan lupa ya untuk hadiri acara Festival 1000 Berkah di Al Azhar Kebayoran. Yuk langsung ke sini.